Gila. Supporter Indonesia bikin pelatih Cina tertekan, tapi tetap angkat topi untuk tim Garuda. Suasana di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Kamis malam, berubah menjadi neraka bagi timnas Cina. Di hadapan puluhan ribu supporter yang menggila, timnas Indonesia mencatat sejarah penting, menumbangkan Cina 1-0 dan memastikan tiket ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun di balik kekalahan menyakitkan tersebut, satu hal yang mengejutkan adalah pengakuan jujur dan penuh respek dari pelatih Cina, Branko Ivankovic. Dalam konferensi pers pasca laga, Ivankovic tak segan-segan memuji kekuatan timnas Indonesia dan mengakui atmosfer mencekam yang diciptakan oleh supporter merah putih. Kami sudah tahu bahwa stadion tuan rumah fansnya luar biasa gila, ucap pelatih kawakan asal Kroasia itu dengan nada serius, namun mengandung kekaguman. Saya senang melihatnya, banyak fans yang datang, dan saya rasa ini hal yang menarik dari sepak bola. Laga ini memang bukan sekadar pertandingan biasa. Laga ke-9 grup C putaran ketiga kualifikasi itu menjadi hidup berkat tekanan tiada henti dari tribun-tribun GBK yang penuh sesak. Di bawah tekanan besar dengan atmosfer seperti ini, saya mau bilang selamat kepada seluruh pemain kami karena mereka menunjukkan ketahanan di laga kompetitif ini, ucap Ivankovic. Namun, ketahanan itu ternyata tak cukup untuk menahan gempuran timnas Indonesia yang tampil penuh determinasi. Gol sematawayang dari Ula Romeni pada menit ke-45 lewat titik penalti menjadi pembeda sekaligus pengantar Indonesia ke fase selanjutnya. Bagi Cina, kekalahan ini seperti palu godam yang menghancurkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Dengan koleksi hanya 6 poin dari 9 laga dan berada di dasar klasemen, mereka dipastikan tersingkir. Bahkan kemenangan di laga terakhir tidak akan cukup untuk mengejar defisit poin dari pesaing lain. Ini pertandingan yang sulit. Kami sudah tahu Indonesia kuat. Situasi mereka sangat bagus, semoga mereka meraih hasil yang mereka harapkan, ujar Ivankovic. Ia juga menyebutkan kondisi cuaca yang panas dan tekanan psikologi sebagai faktor berat, namun menolak menjadikannya alasan utama kegagalan. Menariknya, pelatih berusia 71 tahun itu tak hanya menyoroti kekuatan saat ini dari skuad Garuda, tetapi juga potensi jangka panjangnya. Kami tahu mereka dapat banyak pemain baru di laga ini. Kami juga lihat ada pemain mereka masih muda, misalnya kaptennya, Jai Itzes, baru 24 tahun, ucap Ivankovic. Menurutnya, dengan komposisi pemain muda dan naturalisasi yang berkualitas, Indonesia punya masa depan cerah di sepak bola Asia. Saya rasa sepak bola Indonesia punya masa depan cerah. Di kualifikasi berikutnya lawan akan lebih sulit, tapi menurut saya Indonesia juga tim kuat. Jadi saya berharap Indonesia sukses, katanya lagi. Pelatih Indonesia, Patrick Kluivert, juga menunjukkan sikap sportif terhadap lawannya. Ia memuji performa Cina yang menurutnya tampil solid dan memberikan perlawanan ketat. Hormat kami untuk timnas Cina karena pertandingan ini sulit. Saya juga bangga dengan tim kami. Meski kami tidak benar-benar mendominasi pertandingan, hasil adalah yang paling penting, kata Kluivert. Laga ini bukan hanya soal 3 poin. Ini adalah momen transformatif. Dari atmosfer stadion yang menggila, performa disiplin dari para pemain, hingga pengakuan terbuka dari lawan yang menyoroti kualitas Indonesia dari segala aspek. Dengan kemenangan atas Cina dan kekalahan Bahrain dari Arab Saudi, Indonesia kini tak terkejar lagi di papan klasemen. Mereka resmi mengunci satu tempat di putaran keempat kualifikasi, mendekatkan diri satu langkah lagi ke mimpi besar, tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Branko Ivankovic bukan pelatih sembarangan. Pengalamannya melatih di level internasional selama puluhan tahun membuat komentarnya memiliki bobot tersendiri. Maka ketika dia menyebut atmosfer GBK, luar biasa gila, itu bukan sekadar basa-basi. Itu adalah testimoni atas kekuatan non-teknis yang kini menjadi senjata rahasia Indonesia di kandang sendiri. Dan ketika pelatih lawan mengucapkan selamat dengan tulus, memuji pemain muda kita, serta mendoakan kesuksesan Indonesia ke depan, maka satu hal jelas, timnas Indonesia kini tak lagi dipandang sebelah mata. Kemenangan ini bukan hanya soal skor. Ini tentang mental, atmosfer, strategi, dan masa depan yang mulai bersinar.